semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah join pada webinar pada siang hari ini, dan juga para narasumber yang telah hadir juga di tengah-tengah kita di event webinar The Best Time to Invest in Property. Webinar pada siang hari ini juga dipersembahkan oleh PT Waskita Karya Realty, salah satu developer terbaik di Indonesia saat ini. Dan saya, Marvian, sebagai moderator akan memandu event webinar pada siang hari ini, yang akan dilaksanakan kurang lebih 1,5 jam ke depan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan rules webinar pada siang hari ini, yaitu seluruh partisipan hanya diizinkan untuk berinteraksi dengan panelis dan host dengan mengajukan pertanyaan melalui Q&A button. Mohon untuk para partisipan untuk mengajukan pertanyaan menggunakan tombol Q&A yang ada di tampilan bagian bawah kalian. Karena keterbatasan waktu pada siang hari ini, kami akan memilih beberapa pertanyaan yang telah dipilih oleh tim dari PT Waskita Karya Realty. Oke, dan event webinar siang ini juga dapat disaksikan di live IG masing-masing proyek PT Waskita Realty, yaitu @pasaka_soltera, @pasaka_nines, @pasaka_the_rescondo, @pasaka_bali, dan @88 Avenue. Oke, saatnya kita mulai event webinar pada siang hari ini. Saya akan memperkenalkan speakers yang telah hadir pada siang hari ini. Yang pertama, saya akan menyapa Bu Maria Herawati Manik sebagai Country Manager dari Rumah 123. Halo Bu Maria, apa kabar? Halo, selamat siang Mas. Sehat-sehat ya Bu ya? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, amin. Yang kedua ada Mbak Prita Gozi sebagai Financial Educator and CEO Z Finance. Halo Mbak Prita, apa kabar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, waalaikumsalam Mbak Prita. Ceria sekali siang hari ini Mbak Prita ya. Harus dong. Harus tetap semangat. Dan yang terakhir ada Bapak Rianto Triambudi, VP Sales PT Waskita Karya Realty. Halo Pak Rio, apa kabar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rio. Sehat selalu ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Panggilnya Rio aja, nama panggung saya Mas. Oke, baik Pak Rio. Terima kasih telah diingatkan. Oke, terima kasih kepada Bu Maria, Mbak Prita, dan Pak Rio yang akan menemani kita selama 1,5 jam di event webinar ini. Sebelum kita memulai acara inti kita di event webinar ini, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat tentang PT Waskita Karya Realty yang saya telah mention sebelumnya di atas tadi. PT Waskita Karya Realty adalah anak perusahaan dari PT Waskita Karya Persero Tbk yang bergerak pada bidang pengembangan properti yang didirikan pada tahun 2014. Dan Waskita Realty sendiri telah membentuk brand arsitektur dalam 2 lini bisnisnya yang telah dikembangkan sebelumnya. Lini bisnis yang pertama adalah residential dan superblok. Produk ini dikembangkan akan diberi nama dengan brand arsitekturnya yaitu Pasaka, yang bisa kita lihat di share screen yang telah saya tampilkan. Dan untuk lini bisnis yang kedua sendiri yang akan dikembangkan oleh PT Waskita Karya Realty adalah hotel dan office. Produk yang dikembangkan hotel dan office tersebut diberi nama oleh PT Waskita Karya Realty adalah brand Teras Kita. Beberapa proyek yang telah dikembangkan oleh PT Waskita Realty adalah sebagai berikut, yaitu Pasaka The Rescondo, Pasaka Soltera, lalu Pasaka Nines, Pasaka Bali, Brooklyn, Yukata, 88 Avenue, Teras Kita Hotel Jakarta, Teras Kita Hotel Bandung, dan Teras Kita Hotel Makassar. Oke, di chat box juga kita telah melakukan polling, jadi para partisipan bisa mengisi polling kita yang telah ditampilkan. Selanjutnya kita akan mulai acara inti kita. Saya pertama-tama akan bertanya kepada Ibu Maria dari Rumah 123. Bu Maria. Halo Bu. Ya, halo. Oke, standby ya Bu ya. Ya. Bu, di event webinar kita siang ini Bu,
di masa the new normal ini kita menyebut masa the new normal ya Bu ya. Betul. Semua terdampak dari beberapa sektor di dunia khususnya di Indonesia juga semua ekonominya terdampak nih Bu, apalagi di sektor properti. Seperti apa sih Bu kalau bisa dijelaskan dari Bu Maria selaku Rumah 123 yang mengembangkan marketplace di portal properti sendiri? Yes. Terima kasih Mas Sarfian. Mungkin saya dari Rumah 123, saya akan sedikit memberikan paparan mengenai apa yang sedang terjadi pada saat pandemi kali ini. Dan mohon izin, mungkin saya bisa sambil share screen ya Mas ya. Jadi Oke, mungkin boleh, biar Bu. lebih enak juga kepada seluruh pemirsa yang sudah datang. Oke. Seperti judul kita kali ini sebenarnya adalah the best time to invest in property. Tapi mungkin saya memberi kilasan sedikit sebenarnya apa yang sedang terjadi pada saat pandemi kali ini. Kita melihat bahwa pandemi kali ini sudah ada sekitar 4,8 jiwa yang 4,8 juta orang yang positif terkena coronavirus. Dan di mana sih Indonesia saat ini? Indonesia saat ini menempati ranking ke-33. Dan ini adalah data yang saya kebetulan ambil kemarin sore, dan saat ini yang terkena kasus positif untuk coronavirus di Indonesia ada kurang lebih sekitar 18.000 jiwa. Demikian juga ada yang meninggal dunia kurang lebih 1.200 dan sembuh 4.000 jiwa. Nah, kalau kita melihat sedikit kilas balik terhadap apa yang terjadi di worldwide, ini saya ambil beberapa stock shots dari beberapa yang memang telah diinformasikan dari IMF dan juga dari BBC. Kita melihat bahwa stock market memang sudah turun, masuk ke red zone, dan bahkan prediksi dari beberapa negara di dunia sekarang memperkirakan sampai di mana sih GDP mereka kali ini gitu ya. Dan mereka sudah mengklaim bahwa mereka masuk ke resesi. Dan bahkan ada kita lihat di sini ada beberapa yang bahkan memperkirakan sampai minus bahkan. Dan di US sendiri, karena kita lihat juga pandemik ini juga berasal dari US cukup besar, bahkan sudah ada file untuk unemployment benefits-nya adalah 6 weeks, kita lihat juga oil price juga is going down, demikian juga bahkan car sales. Ini hanya sekilas menunjukkan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Bagaimana dan apa yang terjadi kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Pertumbuhan ekonomi di Indonesia semua memprediksikan masih cukup positif, bahkan sampai bulan Mei ini di BPS sendiri memperkirakan untuk year on year pertumbuhannya kurang lebih 2,97. Demikian juga untuk dari Departemen Keuangan dari Ibu Sri Mulyani masih cukup positif, mengatakan bahwa GDP growth kita akan kurang lebih sekitar 2,3. The worst adalah minus 0,4. Jadi kita bisa lihat bahwa memang setiap apa yang terjadi di Cina, mereka mengalami kurang lebih, kalau GDP-nya mereka turun 1%, itu di Indonesia biasanya turun kurang lebih sekitar 0,2%. Dan memang seperti dikatakan yang terkena impact adalah memang sektor rumah tangga dan juga UMKM. Karena apa? Karena saat ini kita mengalami namanya social distancing. Social distancing di mana itu berpengaruh terhadap spending dari masyarakat, tentunya untuk kebutuhan makanan dan juga untuk kebutuhan yang istilahnya masih masuk primary. Tetapi bagaimana sih kita melihat apakah impact dari pandemi ini terhadap baik dari segi stok tadi yang saya katakan dari IHSG sendiri yang sudah masuk ke red zone, tetapi kita lihat dari impact COVID-19 tersebut dari beberapa industri. Dari pemerintah mengkategorikan ada beberapa paparan. Beberapa paparan itu adalah paparan mulai dari tinggi, sedang, hingga rendah. Kenapa dikatakan paparan tinggi? Karena kita melihat bahwa industri ini tidak akan berjalan kalau tidak ada orang-orangnya. Artinya seperti misalnya transportasi, penerbangan. Nggak mungkin kan nggak ada penumpangnya ya Mas ya. Jadi memang hanya akan berjalan kalau memang ada penumpangnya atau ada orangnya. Cuman karena sekarang kita social distancing, jadi ini tidak possible untuk dilakukan. Demikian juga dengan paparan sedang, ini dilihat dari skalanya itu sendiri. Tetapi yang menarik, dibilang paparan rendah. Nah, paparan rendah ini karena apa? Contohnya di pendidikan. Pendidikan, kita melihat bahwa ini adalah threat ya, ini adalah pandemik. Tetapi ternyata masih ada opportunity. Opportunity-nya apa di pendidikan? Memang kalau sekarang sekolah harusnya banyak orang yang datang ke kelas. Tetapi ternyata ini masih bisa dilakukan melalui online.
Nah, kita melihat di sini yang menarik adalah real estate, karena ini kita properti. Seperti kita tahu bahwa properti, biasanya itu kalau orang mau beli rumah, itu pasti ngelihat rumahnya ya, Mas ya. Ngelihat, site visit. Nah, sekarang social distancing. Nah, di sini dilihat paparan rendah, bukan berarti dampaknya rendah, karena tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Karena tiap developer, tiap rumah, atau tiap project mempunyai kekuatan masing-masing. Nah, oleh karena itu saya melihat di sini sebenarnya apa? Ternyata masih ada opportunity, Mas, untuk properti. Contohnya kayak kita sekarang nih. Kayak kita sekarang hari ini dari Fasaka ingin memberitahu mengenai produknya kepada masyarakat. Jadi masih kita bisa lakukan secara webinar. Nah, jadi nanti mungkin ini yang saya akan paparkan, Mas, khususnya untuk properti, bagaimana sih opportunities apa yang masih dipunyai, sehingga kita masih bisa memberikan informasi yang terbaik kepada konsumen. Demikian juga konsumen yang memang mau beli properti, masih bisa loh sekarang beli properti walaupun ada social distancing. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, baik Bu Maria. Jadi opportunity untuk properti itu masih banyak banget ya Bu ya? Masih banyak banget. Walaupun properti masuk di paparan rendah yang tadi Ibu sampaikan juga. Yes, betul. Oke. Nah, saat ini kan behavior customer juga terasa banget berubahnya ya Bu Maria. Yes. Dari yang tadinya offline kita tuh harus ketemu visit customer, harus memulai pameran, terus berubah ke dunia digital atau online. Yes, Itu betul. seberapa efektifkah sih Bu kalau di penggunaan digital di masa pandemi ini untuk sektor properti sendiri? Itu menarik, Mas. Mungkin saya share sedikit di sini. Oke, Jadi saya mau share bagaimana sih sebenarnya property market. Nah, kita tahu sendiri, Mas, sekarang kalau lagi social distancing, paling banyak orang ngapain sih di rumah selain masak ya? Pasti going online ya, Mas ya? betul, Karena semuanya pegang handphone, nggak ada apa-apa lagi sekarang. Betul. Pokoknya ya kalau nggak kerja kayak kita ya pasti lihat online. Nah, ini yang menarik. Nah, saya dari Rumah 123, kebetulan kami sekarang sudah JV, dan kita ada dalam 99 Group, jadi bersama 99.co. Dan kita bisa lihat bahwa secara average per month untuk traffic-nya sekarang sudah 12 juta orang dari kedua portals. Dan jumlah agents kami sudah 160.000, dan untuk total number of inquiries sendiri sudah 250.000 leads atau inquiries yang tergenerated. Artinya ini masuk ke dalam orang-orang yang memang ingin tahu proyek properti, project-projectnya apa sih kalau saya mau beli properti A, seperti itu ya, dia menginformasikan nama mereka. Dan ini menjadikan kami sebagai the largest property platform saat ini di Indonesia dan bahkan Southeast Asia. Nah, kita melihat sendiri di sini, ini cukup menarik, Mas. Kita mikir kemarin pandemik, orang kalau beli properti mungkin nggak mungkin ya. Inilah kita melihat masih bagus opportunity-nya. Kita melihat bahwa ada steady growth di kedua portal kami, dari bulan ke bulan, bahkan sampai di bulan April. Bahkan kita masih melihat secara month to month untuk growth-nya, di bulan April itu ada penambahan kurang lebih sekitar 5% untuk dari jumlah users-nya, dan secara traffic-nya sekitar kurang lebih 7%. Jadi kita melihat bahwa di sini ternyata orang-orang, ya karena memang dia spend a lot of time-nya mereka ya Mas ya di rumah, ternyata mereka mencari properti. Jadi ini saya bilang ini adalah opportunity buat developer, tetapi ini kita juga melihat ternyata masyarakat masih keen untuk melihat properti sebagai salah satu hal yang mereka akan beli ya. Nah, kami baru saja mengadakan consumer survey, Mas. Jadi konsumen-konsumen yang kebetulan ada di stage pada baik itu sedang membeli properti ataupun mungkin yang kita kira belum. Memang betul terjadi shift in priorities, Mas. Kurang lebih sekitar 40 koresponden kami, itu mereka mengatakan bahwa personal financial condition-nya mereka terkena dampak. Artinya keadaan keuangan mereka terkena dampak. Dan mereka lebih memprioritaskan kemarin saat ini adalah untuk spend basic necessities. Ini saya rasa otomatis ya Mas ya, saat ini kan mungkin kesehatan menjadi salah satu big concern untuk masyarakat. Dan juga mereka ingin punya bisnis, karena tentunya ini menjadi salah satu backup untuk finansial mereka, dan juga untuk education. Tetapi yang menarik bahwa 47% dari koresponden itu mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah ada budget untuk properti. Jadi mereka memang sudah punya saving untuk beli properti. Tapi mereka memang mengatakan bahwa in terms of spending-nya nanti, kemungkinan beberapa bulan ke depan mereka akan melihat shift di mana itu mungkin
akan turun mungkin kurang lebih sekitar 20%. Tetapi ini mereka mengatakan ini nanti, karena mereka tidak tahu kapan pandemik ini berakhir. Dan seperti kita duga bahwa mereka juga mengatakan apa sih aktivitas mereka sekarang, ternyata ya the new normal yang tadi Mas Arfian katakan bahwa ternyata mereka spend more time di dalam online saat ini. Jadi mereka ternyata memperluas search-nya mereka, karena mereka banyak waktu ya Mas, kalau nggak nemu di sini, mungkin nemu di sana, terus nggak tahu lah search apa lagi ya, termasuk belanja juga bahkan, dan kriteria yang mereka search itu ternyata lebih lebar. Nah, jadi udah pasti mereka expect adalah konten atau bahkan apa yang mereka baca itu lebih rich information-nya. Jadi mereka punya lebih banyak waktu. Dan ternyata yang menarik adalah articles, Mas. Mereka spend a lot of time in reading articles. Jadi articles ini menjadi salah satu bukan hanya sekarang video, tapi juga articles mereka cukup banyak membaca. Dan apa sih yang mereka khawatirkan? Yang mereka khawatirkan kurang lebih sekitar hampir 56% mengkhawatirkan keadaan ekonomi. Itu saya rasa sudah pastilah ya, sudah banyak orang yang mengkhawatirkan karena pandemik ini. Dan 37% dari mereka memang mereka mengkhawatirkan mengenai safety mereka saat physical viewing, karena ini ada social distancing. Dan hanya 6% yang melakukan physical viewing. Dan bahkan after PSBB mereka mengatakan 65% masih khawatir melakukan viewing. Nah, ini yang menarik, memang kebetulan ini adalah fakta yang terjadi di lapangan bahwa ada beberapa transaction proses, baik itu dari KPR, renovasi rumah, perpindahan pindah rumah mungkin agak terhambat ya. Tetapi 97% dari mereka mengatakan bahwa mereka mengharapkan, apa sih yang mereka mengharapkan dari produk-produk supaya istilah dari branding ini bisa lakukan. Ternyata mereka mengharapkan branding ini bisa berinovasi dalam meng-advertise produknya mereka. Karena mereka ini, sekali lagi, mereka spend a lot of time di online, mereka mengharapkan mereka melihat konten yang lebih menarik lagi. Jadi ini saya rasa, ini adalah sebenarnya opportunities-nya nih Mas, kita bisa lihat. Ini yang menarik Mas, di Google, kita mendapatkan data di Indonesia, ini adalah Google Trends di Indonesia. Bahwa untuk keywords yang rumah dijual, ini mengalami peningkatan bahkan lebih baik dari 2 tahun sebelumnya. Jadi ini kita melihat suatu tren yang quite positif ya, tentu untuk para dunia developers, dan bahkan untuk consumers. Consumers artinya apa? Hey, ternyata orang juga masih lihat properti loh. Mungkin harus dikonsider nih konsumen-konsumen untuk beli properti saat ini. Dan memang kita melihat dari semua survei yang ada yang kami lakukan, 54% memang masih mencari properti, 39% sebenarnya udah punya duit, Mas, wallet-nya ready. Dan bahkan ada 21% yang perlu, urgent. Nah, memang 57% dari mereka memang ya pasti diharapkan, wah kalau bisa nih propertinya turun nih karena lagi begini gitu ya. Mereka mengharapkan bisa turun kurang lebih dari 10%. Nah, jadi saya rasa ini yang menarik, Mas. Sekaligus saya mau menunjukkan ini adalah tren dari konsumen. Jadi Bapak Ibu di sini yang mungkin dari konsumen ini adalah beberapa area yang memang dicari selama Januari sampai bulan April, Mas. Nah, kita bisa lihat ini ada Jakarta Selatan yang ada mulai dari Jakarta Selatan bahkan di Tangerang ini menempati area atau top search yang bahkan masih masuk di top 10 atau bahkan top 15. Yang menarik di bulan Januari, Canggu menempati di top 15 kami. Jadi ini adalah beberapa area search. Kalau kita simpulkan, masih banyak didominasi di area Tangerang, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Jadi ini merupakan peluang yang cukup menarik bagi para konsumen dan juga untuk developer. Kira-kira mungkin seperti itu, Mas, yang saya bisa share dulu untuk dari data Rumah 123 saat ini, Mas. Oke Bu Maria, jadi cukup lengkap, sangat lengkap sih, bukan cukup lengkap lagi data yang telah disajikan. Jadi balik lagi tadi yang di-mention sama Bu Maria, walaupun properti masuk ke paparan rendah, tapi opportunity-nya tuh sangat luas sekali. Dilihat dari tadi hampir 39% budget untuk membeli properti itu sudah ready ya Bu ya? Yes. Betul. Tadi sebenarnya saya juga mau menanyakan di daerah mana saja sih properti itu yang masih jadi top 10 untuk dicari oleh customer kita, ternyata sudah dijawab juga oleh Bu Maria. Jadi sangat lengkap sih, thank you dari Bu Maria untuk pemaparan datanya, cukup lengkap sekali. Thank you Bu Maria. Setelah ini saya akan masuk ke Mbak Prita. Halo Mbak Prita. Halo. Halo.
Mbak Prita, tadi kan kita sudah ngedengar pemaparan dari Bu Maria nih tentang data-data. Ya. Gimana sih sektor properti terkena dampak COVID-19 ini? Ternyata walaupun masuk ke paparan rendah, ternyata opportunity-nya sangat luas sekali. Jadi proyek-proyek di PT Waskita Karya Realty ini nggak menutup kemungkinan tetap bisa berjualan di masa pandemi ini ya, Mbak Prita ya? Ya, jadi kalau berbicara tentang needs-nya sih biasanya seperti tadi juga menyambung apa yang Ibu Maria katakan, needs-nya ada, tinggal kan sekarang bagaimana nih kita bisa mengelola keuangan kita supaya bisa mengatur, tetap bisa mengalokasikan untuk mereka yang sedang mencari hunian untuk rumah tinggal pertama, mereka memang tetap bisa mewujudkan mimpinya tersebut. Lalu untuk mereka yang memang ingin mulai berinvestasi, salah satunya mungkin dalam sektor properti, itu juga dia bisa mengalokasikan portfolio asetnya untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Jadi kan sebetulnya itu kan yang menjadi problem yang tadi juga sebetulnya sudah di-mention juga gitu loh. Maksudnya salah satu kendala yang memang kita alami sekarang ya karena kita kan sekarang proses adjustment. Karena kita proses adjustment ya pastinya salah satu adjustment-nya itu ya persoalan financial juga gitu kan. Nah, itulah kenapa hari ini kayaknya giliran saya nih untuk bisa sharing kepada semua yang sudah hadir secara virtual di webinar kita kali ini, bagaimana kita tetap bisa melakukan smart investment and also smart financial planning in the new normal. Di mana kita harus sudah siap bahwa perhaps ya this is the new normal. Jadi izinkan saya untuk bisa share screen kira-kira selama 10 menit ke depan ya. Ya, betul Kak. Jadi pendengar kita tahu juga nih apakah emang udah saatnya atau masih harus berhati-hati ya Mbak Prita ya. Jadi kita dengar nih wejangan dari Mbak Prita. Wejangan kayak gue tua banget. Oke, nah hari ini terima kasih banyak kepada Waskita Realty dan juga rumah123.com yang sudah sharing bersama-sama dengan saya dari Zep Finance. Itu giliran saya ini men-share gimana sih kita bisa tetap melakukan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan apapun yang memang kita inginkan saat ini. Semua boleh bermimpi, tetapi saat ini semua kembali lagi ke bumi. Apa sih yang memang harus kita prioritaskan dan bagaimana kita membuat prioritas itu make it happen. Nah, pertama tentang new normal dulu nih. Jadi nyambung tadi dengan apa yang Ibu Maria katakan juga, saya cuma mau bilang bahwa new normal itu is not a new thing. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semua viewers hari ini bilang bahwa, aduh ini nggak pernah dialami, sebetulnya tuh Indonesia sudah mengalami hal-hal seperti ini berkali-kali dan terbukti bahwa kita bisa bangkit lagi dan bangkit lagi. Apalagi hari ini momennya adalah tanggal 20 Mei, kalau mungkin ingat hari ini adalah hari kebangkitan nasional. Nah, jadi artinya kita tuh mesti punya semangat, kita mesti punya harapan bahwa kedepannya itu, bahwa kondisi itu akan membaik. Tetapi harapan itu pun tidak bisa tanpa usaha ya. Usahanya apa saja? Ini sebetulnya ada 4 hal yang sebetulnya perlu diusahakan pada saat kita sebagai masyarakat di Indonesia merasa siap untuk menghadapi the new normal. Number 1 adalah physical. We have to trust that tempat kita tinggal, tempat kita bekerja itu memang memberikan rasa keamanan mengikuti berbagai protokol sehingga kita siap menghadapi the new normal. Yang berikutnya adalah secara emosional. Jadi secara emosional itu memang penting banget nih kita merasa bahwa emosi kita itu diinikan. Kemudian kalau kita bekerja saling punya empati. Untuk mereka yang mungkin saat ini juga lagi kesulitan kita juga bisa empati. Bagaimana antar tetangga dan sebagainya. Nah kehidupan-kehidupan seperti ini yang memang sangat diperlukan untuk kita bisa menghadapi new normal. Next thing adalah digital. Jadi seperti tadi juga sudah diumumkan oleh Ibu Maria bahwa sekarang semua mostly shifting to digital platform, so we have to have a trust in the digital platform. Harus ada sektor amannya di situ, kita merasa nyaman untuk bisa bertransaksi, mana yang user friendly, pastinya itu yang membuat kita merasa siap untuk menghadapi new normal. Dan paling terakhir dan bukan yang paling paling dikecilkan ya, tetapi adalah masalah financial. Karena financial matters itu kalau kita merasa nyaman, kita merasa tenang, kita tidak cemas, maka kita siap untuk menghadapi new normal. Nah, untuk bisa mengatasi itu ternyata nih
ada tetap hal positif yang diungkap oleh McKinsey di research-nya pada saat terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi research ini memang khusus untuk Indonesia. Ternyata positif side-nya adalah sekarang 83% dari masyarakat di Indonesia itu sudah sadar untuk mengelola keuangannya dengan sebaik-baiknya. Sudah sadar bahwa saya perlu menabung, sudah sadar saya perlu berinvestasi, sudah sadar saya juga perlu berproteksi. Jadi semua ini akhirnya disadari meskipun dengan cara mungkin yang kurang mengenakan. Dan yang pastinya sekarang semua sadar arti pentingnya dana darurat. Dan mudah-mudahan semua sekarang sadar bahwa ternyata punya rumah tinggal, punya hunian itu penting banget ya di masa working from home kayak gini. Saya tuh mesti bersyukur, berterima kasih sama suami saya yang telah memaksakan diri untuk membeli hunian pertama kami sejak kami baru menikah. Dan memaksakan itu di atas berbagai tujuan-tujuan keuangan yang lainnya. Sekarang rasanya nyaman banget gitu ya. Sambil lihat-lihat foto liburan itu mah nanti bisa entar gitu ya. Tetapi kalau rumah ini, ya ini kan nggak bisa pakai background virtual terus ya. Tetapi sehari-harinya kan kita ada di situ. Jadi itulah kenapa penting sekali saya termasuk orang financial educator yang sangat percaya bahwa semua orang itu sebaiknya memiliki hunian masing-masing rumah tinggal. Apakah dia akan menyewakan atau dia pakai sendiri itu terserah belakangan ya. Tetapi saya adalah orang yang dari dulu percaya itu dan itu yang saya lakukan selama ini kalau rekan-rekan semua hari ini view di webinar hari ini. Nah, untuk mencapai itu memang ada tahapannya secara financial yang ini saya ulang-ulang terus nggak apa-apa, pokoknya sampai benar-benar ngelotok gitu ya. Dari mulai tahap 1 hingga tahap 7. Orang biasanya langsung lompat nih Mas, misalnya langsung nih, oh aku langsung lompat nih membangun aset aktif supaya menerima penghasilan pasif. Nggak taunya dia hunian sendiri aja juga nggak punya, kira-kira gitu. Nah padahal itu sesuatu hal yang memang harus kita prepare from the beginning. Jadi mulai dari rencana keuangan, istilahnya kalau bikin rumah tuh fondasinya kuat gitu. Jadi mau kata badai kayak apapun, kondisi ekonomi seperti apapun tuh kita siap. Nah kemudian kita mesti menghapus utang-utang yang konsumtif. Apa tuh? Misalnya beli-beli makanan dengan bantuan cicilan, kemudian mungkin hal-hal yang sifatnya unnecessary. Nah itu supaya apa? Kita punya kelonggaran, kita punya cash flow untuk benar-benar mencicil hal yang memang perlu kita cicil. Nah berikutnya adalah dana darurat. So cash is very important. But this is different ya. Jadi bukan berarti semua uang kita sekarang ditaruh di cash. Ini beda. Dana darurat itu bukan investasi. Dana darurat itu adalah menjaga supaya rumah tangga kita, ketahanan finansial kita itu benar-benar strong untuk menghadapi apapun termasuk the new normal era. And then next thing-nya adalah masuk ke investasi dan membangun aset aktif. Coba sekarang mentally ask yourself, Anda ada di tahap yang mana? Gak usah merasa malu, gak perlu merasa kayak rendah diri, rendah hati. Aduh aku tuh kok kayaknya masih baru di sini ya. Jangan, tapi ini malah bagus banget. Jadi kita tuh ngerti, oke, kalau kita sekarang ada di tahap mana, berarti next thing-nya ini yang harus kita prepare. Nah, ini adalah salah satu affordable spending plan yang bisa kita lakukan selama kita memasuki new normal. Jadi kan sebenarnya kalau saya tuh selalu mengajarkan orang itu membagi pos itu sampai dengan 7 pos. Itu namanya metode Zapfin. Jadi itu nanti silakan bisa dilihat di Instagram Zap Finance, itu alokasinya tuh sudah jelas banget di situ. However, saya juga understand banget memasuki new normal ini semua orang itu kan adjustment. Semua orang pusing, semua orang panik. So, kita hilangkan kepusingan itu dengan apa? Membuat cara pengaturan keuangan kita menjadi lebih sederhana. Jadi coba kita bagi aja alokasinya menjadi 3, yaitu alokasinya living, saving, and playing. Why this is important? Living ini benar-benar untuk mengcover basic necessities kita. Yaitulah yang tadi beli sanitizer lah, bikin empon-empon lah, bikin ina itu. Nah silakanlah masukin ke situ ya. Termasuk juga sedekah, zakat, jangan dilupakan juga ya. Apalagi ini bulan Ramadan sudah mau berakhir. Nah kemudian saving. Saving itu is very important. Kenapa? Karena ini untuk memastikan masa depan kita itu tetap bisa berjalan dengan baik. Ini yang penting banget nih. 30% dari pemasukan kita itu harus bisa kita alokasikan untuk dana darurat, tabung, dan investasi. Lalu playing itu sekitar 20%. Apa tuh maksudnya? Yaitu kayak misalnya kita ada keinginan, pengen renovasi, pengen benar-benar, pengen apa, atau misalnya sekedar memberikan hantaran dan lain-lain. Ini sesuatu yang Anda pilih sendiri lah. Kira-kira ini sesuatu
yang memang menambah istilahnya rasa hidup yang lebih menyenangkan. Nah, sekarang memang harus berhati-hati dalam mengalokasikan playing karena di masa adjustment seperti ini, playing biasanya yang memang paling kita kesampingkan dulu ya. Oke, nah prioritasnya adalah SIP dalam menghadapi the new normal. You need to save some of your money. Kenapa? Karena tetap aja kalau kita dikasih umur sama Tuhan Yang Maha Kuasa, ya kita kan tetap punya banyak keinginan di masa depan dan itu artinya kita harus menabung. And then we need to invest sebagian dari penghasilan kita untuk apa? Menambah aset dan penghasilan di masa depan. This is very important. Dan Anda juga butuh proteksi, yaitu yang paling utama proteksi jiwa dan kesehatan. Jadi coba dievaluasi kalau memang belum ada. Nah, inilah yang memang harus di-prepare ya. Ingat SIP, saving, investing and protection. Ini adalah senjata Anda untuk memasuki the new normal supaya ketahanan finansial dari setiap rumah tangga itu dapat terus terjaga. Nah, sekarang apa sih investasi hadapi new normal? Nah, ini sebetulnya yang paling saya suka. Jadi kan sebenarnya portfolio investment tuh banyak banget. Tetapi basket of investment ini tercipta setelah melihat hasil studi dari Bengen. Jadi Bengen itu adalah seorang ekonom di Amerika Serikat. Itu melakukan studi bahwa ternyata apa yang biasa dilakukan oleh orang di Amerika Serikat, yaitu menyisihkan 4% dari penghasilannya untuk dana pensiun. Kalau kita kan di Indonesia biasanya BP Jam Sostek, kayak gitu-gitu ya, itu 5,7%. Kalau di Amerika Serikat itu 4%. Rupanya itu bisa bertahan sampai terjadinya terjadi krisis di Amerika Serikat, yaitu waktu tahun 2008, subprime mortgage itu. Nah, rupanya yang akhirnya bisa bertahan adalah menggunakan basket of investment seperti ini. Jadi Anda siapkan ada save basket, income basket, dan growth basket. So, this is why kenapa kita tuh memang sebaiknya memiliki aset yang berbeda-beda untuk setiap basket ini. Nah, kalau Anda perhatikan, di sini kan kita lagi ngobrolin soal properti. Properti itu adanya di mana? Properti adanya di tengah-tengah, yaitu income basket, supaya kalau kita masih dikasih umur sama Tuhan 6 hingga 15 tahun lagi, itu kita siap gitu loh. Nah, sekarang kalau memang kita mesti preparing itu, siapinnya kapan? 6 tahun lagi? Ya enggak lah, siapinnya sekarang. Kalau tunggu 6 tahun lagi, berarti udah masuk ke save basket. Itu mah udah beda. Jadi, untuk mempersiapkan sesuatu yang memang harus kita hadapi 6 tahun lagi, you have to prepare it now. Dan salah satunya itu mungkin dalam bentuk investasi di properti. Tapi ingat ya, ini bukan mengesampingkan save basket Anda. Jadi save basket Anda tetap ada. So, jangan salah kaprah juga. Bukan berarti semua uang cash yang Anda punya langsung dibeli properti, itu juga salah kaprah. Jadi memang tetap harus ada dana daruratnya, tetapi Anda mesti ingat bahwa 6 tahun lagi we have to provide for our family. Nah, salah satunya itu kita bisa menggunakan properti sebagai alternatif investasi kita. Nah, sekarang coba Anda tanyakan pada diri sendiri masing-masing, saat ini kalau saya cari properti tujuannya buat apa? Misal, apakah saya memang ingin mencari kenaikan modal di masa depan? Ini berarti kita ngarepin nih, oke, mungkin baru 10 atau berapa tahun lagi kita jual dan harganya lebih tinggi daripada kita beli sekarang. Nah, untuk Anda yang memperkirakan seperti ini, itu harusnya nanti Anda mencari siapa? Anda mencari end user untuk membeli produk yang Anda beli sekarang gitu kan. Karena ya bagaimanapun juga kan tadi saya udah katakan, tujuan keuangan setiap keluarga di Indonesia salah satu prioritasnya adalah memiliki hunian rumah tinggal. So, itu adalah tujuan yang harusnya tetap akan selalu dicari. Lalu ada juga orang yang mencari penghasilan secara berkala. Jadi dia mengharapkan mendapatkan income berkala dari aset investasi yang dimilikinya. Jadi ini asetnya tuh harus aktif, artinya asetnya itu harus bisa memberikan penghasilan. Nah, memang saat ini itu Anda mesti cek, itu mungkin bukan ranah saya untuk share di lokasi-lokasi mana yang memang bisa memberikan potensi penghasilan berkala yang memang masih cukup lancar. Itu mungkin nanti bisa share dari Pak Rio maupun dari Bu Mariam. Nah, dari saya juga memiliki hunian untuk pribadi itu ternyata pentingnya luar biasa dan banyak banget nih rata-rata mereka yang baru menikah ataupun mereka yang memang memasuki usia 30 itu mulai berpikir untuk memiliki hunian pribadi. Nah, this is the time for you. Selama ini kan ribut terus kan, harga properti mahal, Mbak Prita, nggak kebeli. Oke, ini sekarang nih nanti lihat aja deh. Pasti sekarang ini sebenarnya lagi banyak banget opportunity buat teman-teman semua yang masih baru menikah dan lain-lain. Itu ternyata
wow ini diskon ya, luar biasa. Jadi silakan pilih aja, mau pilih memenuhi tujuan keuangan pribadi masing-masing atau misalnya mau liburan dulu, terserah. Tapi kan udah tahu kan seorang Prita Gozi dulu milihnya seperti apa, dan sekarang saya alhamdulillah merasa beruntung sekali, merasa bersyukur bahwa dulu pilihan saya seperti itu. Nah, ataupun juga untuk mereka yang mau memberikan hadiah atau hibah kepada orang tersayang, misal ada orang tua yang memang ingin memberikan untuk anaknya dan lain-lain. Nah, this is also the very good time for you to do it gitu. Kenapa? Karena ya memang mau gimana lagi, ini adalah momen untuk kita berempati juga, kita bisa memberikan yang menyenangkan untuk orang yang kita sayangi. Nah sekarang kenapa sih sampai orang itu dalam financial planning itu beli properti? Sebenarnya ada beberapa alasan. Untuk orang yang memang mau menggunakan sendiri, itu properti salah satu aset yang memang bisa kita pakai, atau dia juga bisa disewakan, atau bisa juga diberikan. Nah, jadi kan memang alternatifnya banyak sekali. Lalu potensi keuntungannya, potensinya itu ya bisa berasal dari dua tempat. Tetapi apakah dijanjikan? Ya of course not. Tergantung Anda belinya di lokasi mana, seperti apa. Nah, itu kembali lagi nanti bisa ditanyakan kepada ahlinya. Nah, potensi imbal hasil dari kenaikan harga jual sejauh mana, itu juga nanti bisa ditanyakan. Lalu potensi penghasilan berkala, bila properti disewakan itu sebenarnya yang ideal tuh kita ngarepin berapa persen sih dari aset yang kita beli tersebut. Nah, dari segi financial planning, properti itu juga masuk ke dalam daftar aset kekayaan kita. Sehingga kalau nanti nih masuk ke dalam aset kekayaan, berarti kita ketahanan finansialnya itu cukup stabil ya. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam daftar aset, itu bukan pengalaman yang gone begitu saja. Lalu dapat diagunkan juga bila mana sampai dibutuhkan. Nah, aku selalu tutup my webinar terkait hal ini dengan quote yang terakhir. Family is not an important thing. It's everything. So you have to understand what your family needs and your family apa yang sangat dibutuhkan saat ini, dan kita berikan cinta kita kepada mereka semua. Kalau memang kita belum bisa menyediakan rumah tinggal pertama, dan perhaps itu adalah hal yang harus kita fokuskan di saat-saat seperti ini. Kalau memang kita ingin bisa menyiapkan keuangan kita sendiri untuk 6 hingga 15 tahun ke depan, kita memasuki tahap yang tadi sudah ada 1, 2, 3, 4, mungkin kita masuk tahap 5, maka ini juga saatnya untuk kita memikirkan apa ya kira-kira investasi terbaik yang memang kita bisa lakukan sekarang, yang memang bisa memberikan kita opportunity untuk 6 hingga 15 tahun ke depan. Nah, mudah-mudahan sharing dari saya tadi bisa bermanfaat untuk semua teman-teman, Bapak Ibu yang join di webinar hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kira-kira Mas Marfian, mudah-mudahan bisa memberikan insight-insight kepada mereka yang saat ini sedang galau dalam mengelola keuangannya. Thank you Mbak Prita, insight-nya luar biasa banget sih. Jadi semua yang ngedengerin kita pada siang hari ini harusnya bisa lebih melek lagi tentang investasi yang tepat pada saat ini. Jadi tadi kan kita juga udah ngebahas tahapan perencanaan keuangan tuh ada 7 tahapan tuh Mbak Prita. Ya. Di dana darurat sendiri itu masuk di tahapan ketiga kalau nggak salah ya. Kalau di masa sekarang dana darurat itu seberapa penting sih Mbak? Apakah kita harus mulai dari sekarang atau nunggu masa pandemi berulang kembali, atau itu amit-amit ya, jangan sampai terulang lagi. Ya, Mas Marfian, dana darurat itu luar biasa pentingnya, dan dana darurat itu bukan tabungan, dia adalah dana yang memang kita pisahkan untuk ketahanan finansial rumah tangga kita masing-masing. Jadi gini Mas, kalau cara ngitungnya, dana darurat itu dulu sebelum new normal itu sebenarnya kita ngitungnya tergantung dari berapa sih anggota keluarga, tanggungan yang kita miliki. Nah, secara sederhananya kita start dari 3 kali post living. Tadi inget kan, aku kan bagi tuh, kalau kita punya gaji, kita bagi 3 ya, living, saving, playing. Nah, living itu katakanlah di rumah tangga itu 10 juta nih, biar aku gampang aja. Ya udah, artinya yang kita siapkan itu dana darurat 3 kali 10 juta rupiah. Sekarang di masa new normal itu kita siapkan bahkan 12. Jadi kita siapkannya 12 kali 10 juta itu jadi 120 juta. Apakah harus disiapkan langsung serta-merta sekarang harus ada 120 juta? Jawabannya tidak. Kita siapkan secara perlahan, tetapi jangan kelamaan juga. Namun si 3 kali post living tadi itu memang you need to have that before you move on to the next step. Kira-kira seperti itu Mas Marfian.
Oke, jadi penting banget dana darurat bagi semuanya ya Mbak Prita ya. Jadi kalau ngintip-ngintip Instagramnya Jab Finance atau Mbak Prita nih, jadi kita nggak mungkin kayak Litaio lah ya di The World of Married Couple gitu ya Mbak ya. Iya, berarti kamu ngikutin juga ya Instagram saya yang Iya, itu. aku kan Itu udah nyata followersnya Mbak banget Prita kan? juga. Tuh, dia nggak punya investasi, dia nggak punya dana pensiun, dia nggak punya dana darurat. Bayangkan, Betul. apa namanya, dia starting from zero, dia tidak punya dana darurat sampai mesti dikasih bantuan oleh mantan istrinya. Makanya itu kan penting banget, bener nggak? Betul sekali. jadi kemana-mana nih kita nih Mbak Prita ya. Enggak, nggak kemana-mana. Terus aku nih ada pertanyaan lagi Mbak Prita. Berapa sih sebenarnya budget yang kita harus sisihkan untuk nabung properti agar ya tadi kita tuh pas sudah menikah jadi nggak perlu kontrak lagi ya, udah mantep kayak Mbak Prita tadi pas menikah udah punya hunian yang Ya, diidam-idamkan. sudah. Jadi gini, kalau misalnya untuk hunian pertama itu sebenarnya kategorinya bukan investasi, jadi itu malahan bisa kita masukkan ke dalam aspek biaya hidup kita. Jadi cicilan hingga sepertiga dari penghasilan kita itu bisa banget untuk kita alokasikan untuk membeli hunian yang pertama. Nah sekarang, kalau memang ini bukan hunian pertama, katakanlah ini memang investasi yang akan kita kerjakan, itu malah lebih bebas lagi, terserah aja. Kalau memang ada kan rumah tangga yang sanggup menginvestasikan setengah dari penghasilannya, ya monggo-monggo aja gitu loh, nggak ada masalah. Cuma memang sedikit berbeda kalau secara financial planning. Kalau untuk pembelian hunian pertama, sih sebetulnya durasi cicilannya itu lebih bebas ya. Jadi misalnya kayak kalau milenial kan sekarang durasi cicilannya ada yang 20 tahun, ada yang 15 gitu, tergantung kan juga huniannya memungkinkan nggak untuk di-stretch sampai sejauh itu. Bahkan ada yang saya dengar juga 25 gitu ya, 25 tahun. Tapi kalau memang ini pembeliannya untuk investasi properti, mungkin sebaiknya kita alokasikan untuk mencicil itu kira-kira antara 5 hingga 10 tahun ke depan gitu. Kenapa? Supaya return-nya, imbal hasilnya juga lebih cepat kita nikmati juga gitu Mas Marfian. Oke, berarti mulai jadi milenial tuh udah bisa banget dengan simulasi yang seperti tadi udah bisa banget dia mendapatkan hunian pertama yang Mbak Prita ya. Ya harus bisa, harus dimauin. Sebenarnya itu aja. Betul. Jadi kalau masih ada waktu sih tadi aku mau tarik ke generasi sandwich tadi sih Mbak. Tapi berhubung waktunya udah harus masuk ke Pario, aku bakal pindah ke Pario nih Mbak Prita. Thank you banget insight-nya Mbak Prita. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang mendengar pada siang hari ini. Sebelum ke Pario nih, aku mau bacain polling. Jadi di sini ada 2 polling pertanyaan yang bisa dijawab oleh para partisipan. Tinggal diklik aja. 1, jenis investasi apa sih yang terbaik di masa sekarang? Tadi kan juga udah dijelaskan tuh sama Bu Maria, sama Mbak Prita, investasi apa aja sih yang tepat pada saat ini. Lalu nomor 2 sendiri itu ada kapan waktu yang terbaik untuk berinvestasi. Jadi para partisipan bisa mengikuti polling ini yang akan nanti dibacakan di akhir webinar siang ini. Oke. Sekarang saya masuk ke Pario. Halo Pario. Halo. Halo Pak. Jelas ya Pak suara saya Pak ya? Jelas sekali Mas. Jelas sekali. Pak, tadi kan kita juga udah mendengarkan pemaparan dari Bu Maria mengenai behavior customer-nya berubah tuh secara drastis dari offline to online. Lalu Mbak Prita juga udah menjelaskan pentingnya investasi di masa sekarang tuh seperti apa sih. Mungkin dari Pak Rio bisa menambahkan di Waskita Realty sendiri itu ada produk-produk apa aja sih yang bisa menjawab pemaparan-pemaparan yang tadi telah disampaikan oleh 2 narasumber kita, Pak. Ya, oke. Makasih waktunya, Mas Mar. Ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Maria masalah kondisi pasar kita properti saat ini. Kemudian dari Mbak Prita ya sudah menjelaskan masalah strategi finansialnya. Nah, sekarang properti yang tepat itu yang mana sih? WKR punya itu, Mas. Nah,
ini saya akan mengenalkan produk-produknya WKR, karena ada pepatah bijak mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan mencoba mengenalkan satu-satu proyek WKR yang sedang berprogres pada saat ini ya. Oke, kita mulai dari, mungkin next slide aja Mas. Nah kita mulai dari barat Indonesia ya. Kita punya proyek itu dari Sumatera pun ada, tidak tepatnya di Kota Medan. Nah, di Medan ini kita punya produk namanya Pasaka Dreskondo. Nah, Pasaka Dreskondo ini spesialnya apa sih? Dia berada di jantungnya Kota Medan, tepat di jantungnya Kota Medan. Dia persis di seberangnya Lapangan Merdeka. Nah, itu mau kemana-kemana deket. Nah, mau ke kantor, ke perkantoran dekat, ke tempat komersial dekat, sarana transportasi dekat, mau ke bandara. Saya boleh meminjam kalimatnya, kalimat lebay zaman sekarang ya. Ibaratnya tinggal koprol 5 kali itu sudah sampai ke stasiun Medan, di mana langsung oper dengan kereta menuju ke Bandara Kuala Namu. Nah, di Fasakat kita nyebutnya TRC ya, singkatnya ya untuk lebih gaulnya. Di Fasakat TRC ini juga ada 2 hanging garden yang kembar di setiap wingnya, di mana dari sana kita bisa melihat 180 derajat view, melihat pemandangan Kota Medan tanpa terhalang oleh apapun. Jadi itu pasti kan cantik sekali pemandangan dari situ. Waduh, Oke. Mas. Ini di Medan, saya dari Medan loh, Mas. Oh, cocok nih buat Ibu. Iya. Oke, bisa next ke slide berikutnya. Kita menuju ke Pulau Jawa sekarang ya. Di barat Pulau Jawa kita di Banten ya, kabupaten di Provinsi Banten, tepatnya di lokasinya di Alam Sutra. Kita juga punya produk namanya Yukata. Yukata ini lokasinya bersebelahan dengan apartemen kami sebelumnya yang hype dulu, yaitu Brooklyn. Nah, sekarang kita akan mengulang kesuksesan itu dengan produk Yukata. Ya, Yukata ini spesialnya apa sih? Nah, dia itu kita mengusung konsep first Japanese apartment di Alam Sutra. Yaitu benar-benar kita mengusung konsep Jepang yang kita bawa ke dalam gedung ini. Mulai dari interiornya kita benar-benar nuansa Jepang, semua nuansa kayu yang menenangkan. Lalu kita juga ada fasilitas berupa onsen. Wah, pasti Jepang banget deh di sini. Oke, kita geser ke selatan dikit, ke area Serpong, ya, next. Nah, di sini kita juga ada produk namanya Fasaka Nines. Nah, di sini kita mengusung konsep one stop living. Dia terdiri di 2 tower, Tower Alder dan Jasper, di mana nanti di bawahnya itu ada di lantai podium itu merupakan commercial center. Jadi Anda tidak perlu kemana-mana, cukup turun ke lantai podium, kebutuhan Anda sudah tercukupi. Oke, ini juga lokasinya premium, lokasinya berada di CBD-nya Serpong. Oke, next kita sekarang ke Jakarta ya. Ya, kita jalan ke Jakarta sekarang. Nah, ini proyek spesial nih. Kenapa saya bilang spesial? Karena proyek ini secara aturan yang ada itu lahan itu 30%-nya berupa lahan hijau. Sedangkan di sini kita kasih ada 60%. Bayangkan, 2 kali lipatnya dari aturan yang ada. Jadi nanti ketika Mas Mar atau Bu Maria tertarik tinggal di sini atau Mbak Prita, itu di kelilingnya pasti ada banyak taman dan pohon yang rindang. Pasti sejuk sekali di situ. Oke. Dan yang tidak kalah pentingnya ada lokasinya yang premium. Dia berada di Pejaten. Nah, which is automatically ketika menghuni di sana, kalian tuh officially menjadi anak Jaksel. Oke. Kita lanjut ke Surabaya coba. Kita sekarang juga ada project di Surabaya. Kita namanya 88 Avenue.
88 Avenue lokasinya berada di segi 8 Darmo, yaitu daerah elitnya Surabaya di sana. Nah, ini ada keunggulannya ada 28 fasilitas, bayangkan. Banyak sekali fasilitas yang ada di sana. Satu mungkin hanging pool, ada Sky Zen Garden, Sky Bar, Sky Lounge, dan macam-macam. Ini kalau saya sebutin satu-satu, keburu buka puasa nanti mungkin. Ya. Nah, terus yang spesial lagi, di satu towernya itu ada unit Soho. Jadi memang kita mengusung satu tower itu berupa Soho. Apa itu Soho? Soho itu desain yang sesuai kebutuhan Anda. Misalkan kalian seorang pelaku bisnis atau startup, itu bisa merubah fungsi Soho tersebut menjadi office, jadi dari lantai bawah menjadi kantor, atas pun menjadi kantor, bisa. Atau kalian ingin membuat itu menjadi hunian yang luas, bisa. Yang bawah kita jadikan living room, sedangkan yang atas untuk bedroom, itu akan lega sekali. Terus ada yang nanya nih, Pak, misalkan saya itu bekerja tapi nggak mau jauh dari rumah, maunya ya kerja di rumah, bisa. Kita bawah kita jadikan office, yang atas kita jadikan hunian. Jadi cocok ini untuk para YouTuber atau konten kreator yang lain untuk bisa tinggal di situ. Oke, next kita nyebrang pulau lagi nih Mas Mar. Nah, sekarang ada di Fasaka Bali. Ini proyek yang mungkin berbeda dari proyek-proyek yang saya sampaikan tadi. Karena ini adalah proyek perumahan landed house ya. Jadi perumahan ini mungkin pertama di Bali yang terintegrasi dengan commercial center, di mana nanti di depannya, lokasi depannya itu, karena ini berada di jalur utama dari arah Denpasar ke Ubud, itu akan ada VLCC, kita namakan adalah commercial center, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dari perumahan ini, tidak menutup kemungkinan orang luar pun datang ke situ. Nah, ini sangat spesial, kenapa? Ini akan kita launching tahun ini, dan yang lebih spesial lagi, ini limited, hanya 300 unit, dan kemarin yang sudah menyatakan minat sudah ada 100 lebih untuk unit ini. Itu Mas Mar. Terus mungkin saya bisa memberikan sedikit teaser ya, ada mungkin kita tahun depan mau melaunching, kita kan juga ada project township di area Bekasi lah. Saya nggak mau detailnya seperti apa, tapi ini teaser sebentar sedikit. Jadi tahun depan kita akan launching tahap pertama. Jadi nantikan saja nanti. Oke? Begitu Mas Mar, pengenalan dari proyek-proyek WKR. Oke, Pak Rio, kayaknya Pak Rio jago ini ya Pak ya, jago jualan. Kayaknya tadi baru presentasi berapa menit aja, Bu Maria udah tertarik Pak buat di yang Fasaka Reskondo ya, nggak jauh-jauh emang kalau orang sales. Tapi emang presentasinya relate banget sama tadi pemaparan dari Bu Maria juga kan top search demografi untuk lokasi juga beberapa proyek Waskita Realty juga masih berada di top search areanya nih Pak, seperti tadi ada di BSD juga ada Fasaka Nice, lalu ada Yukata juga, terus di daerah Jakarta Selatan ada Fasaka Soltera, jadi semua relate sama yang dijelaskan tadi oleh Bu Maria. Terus satu lagi juga Mbak Prita juga tadi kan sekarang zamannya WFH juga kita harus kalau kerja pengennya huniannya juga yang nyaman. Terus dilihat dari unique selling point-nya juga sangat nyaman sekali hunian-hunian yang ditawarkan oleh Waskita Realty ya Pak Rio ya. Ya. Betul. Nah tadi juga sempat di-mention nih Pak, di the new normal ini strategi sama aksi nyata apa aja sih yang udah dilakukan oleh Waskita Realty buat build trust relationship-nya ke customer tuh apa aja yang sudah dilakukan Pak Rio? Oke, mungkin bisa saya share di layar, udah keluar ya. Oke. Ya memang situasi pandemi COVID ini punya pengaruh yang besar terhadap perubahan perilaku kita, baik secara perilaku kehidupan sehari-hari maupun perilaku bisnis. We cannot avoid this situation, so
kita yang harus menyesuaikan. Makanya kita sebut dengan ini the new normal kan. Oke. Nah, salah satu cara WKR untuk menjaga relationship dengan para konsumen kita, yaitu kita harus memanfaatkan media online yang ada, yaitu dengan kita harus selalu memberikan update kepada para konsumen bahwa progres pembangunan saat ini walaupun dengan kondisi pandemi tetap berjalan loh, kondisi sudah seperti sekarang loh, tetap ada komunikasi lah Mas Mar dengan para konsumen itu. Itu yang pertama. Yang kedua, para sales kami selalu mengontak para konsumen untuk satu ketika ada acara hari besar memberikan ucapan dan selalu memberikan doa supaya tetap sehat selalu. Itu yang kita berikan untuk para konsumen supaya lebih semangat dan optimis menghadapi situasi ini. Terus yang ketiga, kita juga memberikan edukasi juga di media sosial kami, yaitu berupa konten edukatif mengenai COVID-19 ini sendiri, dengan harapan membuat para konsumen kami itu tetap healthy dan tetap optimis. Itu Mas. Oke. Nah, terus bisa next, itu tadi adalah treatment untuk konsumen yang sudah menjadi bagian keluarga besar dari WKR. Nah, terus ada yang nanya, bagaimana dengan kita yang mau join atau mau tertarik dengan konsumen, tertarik dengan produk-produk WKR, padahal kondisi sedang pandemi dengan diberlakukan PSBB, itu semua aktivitas terbatas. Oke, kita ada jawabannya. Oke, next slide. Bisa next slide? Ya, oke. Nah, jadi memang situasi pandemi ini memaksa kita, dalam tanda kutip ya, itu aktivitas sehari-hari sedikit demi sedikit switching dari yang offline menuju ke online. Ya, mau nggak mau kita harus hadapi ini. Oke. Nah, mungkin dari beralihnya offline ke offline itu, yang dulu kita selalu heboh dengan kaum milenial dan kaum kolonial, gap-nya antara kaum milenial dan kaum kolonial itu nantinya akan menipis ini. Karena kaum kolonial pun sekarang sudah bermain gadget terus selama masa PSBB ini, karena waktunya ya tadi, dari yang disebutkan Ibu Maria tadi, bahwa waktunya sudah banyak dengan gadgetnya masing-masing. Oke. Begitu juga dengan kami. Nah, dalam memenuhi penyediaan kebutuhan papan, kami juga sudah go digital. Nah, apa itu? Yaitu satu, sales kami itu sudah kami training untuk digital friendly. Jadi mereka sudah jago itu untuk mengoptimalkan digital sosial medianya untuk websitenya atau aplikasi itu. Terus yang kedua, kami juga punya tools yang berbasis aplikasi. Itu bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Coba di-searching aja dengan keyword Pasaka, nanti pasti akan keluar. Nah, di sana nanti itu bisa di-play videonya, tolong. Nah, di aplikasi itu nanti kita menyediakan, memperlihatkan bahwa unit-unit yang kita pasarkan itu apa aja sih. Ini kita ambil contoh dari Pasaka Nines ya. Nah, di sini kita bisa melihat itu ada unit studio. Nah, kita bisa lihat denahnya seperti apa, terus susunan interiornya kira-kira bisa seperti ini, atau mungkin punya ide-ide lain, monggo silahkan. Terus bisa pilih ke unit yang lain, misalkan 2 bedroom itu bisa. Coba di next. Nah, ini ke yang 2 bedroom atau 1 bedroom itu bisa terlihat semua dari sini. Tinggal download aja di Play Store atau App Store-nya. Terus jika masih belum bisa merasakan auranya, kalau di dalam itu seperti apa ya? Kita juga ada virtual 360 tour show unit. Jadi dari situ kita bisa merasakan ketika di dalam ruangan itu lapangnya, kurangnya, atau lebihnya seperti apa itu bisa merasakan di situ. Nah, oke. Itu yang penjelasan untuk aplikasi kami ya. Nah, terus yang kedua, kita juga memaksimalkan sosial media yang ada. Jadi setiap proyek itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mas Mar, bahwa setiap proyek punya IG masing-masing. Ya, itu juga di searching aja dengan keyword Pasaka, itu nanti akan keluar semua. Nah, di sana
Nah, seperti kita juga memaksimalkan IG Live ya. Jadi untuk IG Live itu contohnya di Soltera setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 1 itu kita akan IG Live memberikan konten yang menarik, yang seru-seruan lah intinya. Tapi nggak hanya itu, juga ada hadiahnya. Coba segera dikepoin ya. Nah, terus yang ketiga ini nggak kalah penting. Nah, ini kita sudah bekerjasama dengan Bu Maria ini. Nah, kita juga memasang placement iklan di marketplace ya, salah satunya di Rumah 123 karena kita tahu jaringan Rumah 123 cukup luas. Jadi kita bisa memperluas jaringan melalui Rumah 123. Oke. Nah, dari penjelasan tadi, jika kalian masih sudah kepingin tertarik dengan produk kami, langsung aja kontak nomor telepon yang ada di website, di IG, ataupun di aplikasi tersebut ada, nanti langsung direspon oleh sales-sales kami untuk dijelaskan untuk tahapannya. Nanti ketika itu sudah cukup jelas, kalian bisa langsung transfer aja untuk membayar booking fee. Nah, itu Anda sudah menjadi bagian dari satu step untuk menjadi bagian dari keluarga Waskita Karya Realty. Oke, bisa next. Nah, ini lagi. Nah, ketika kalian sudah membrowsing semua, sudah nanya ke sales kami, Mas sudah melihat dari denah dari web aplikasi kami masih kurang puas, kepingin melihat langsung, kepingin ngobrol langsung dengan sales kami, apakah cukup memungkinkan? Kita jawab ya, tapi tetap harus dengan appointment dulu ya, karena kita harus tetap mematuhi aturan pemerintah dalam rangka PSBB ini. Tapi apakah cukup aman datang ke marketing launch kami? Nah, saya jelaskan bahwa kami memberikan standar protokol, memperlakukan standar protokol kesehatan di setiap marketing launch kami. Jadi setiap ada orang yang masuk, selalu kita cek suhu tubuhnya. Apakah ini layak masuk atau tidak, nanti kita infokan. Terus kita juga menempatkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di beberapa titik. Dan tidak lupa juga secara rutin, marketing launch kami itu kita semprot diinspektan. Jadi ini akan membuat nyaman. Nanti untuk kalian bertanya-tanya lebih lama, melihat langsung itu nyaman. Oke, begitu Pak Mar. Coba next slide. Nah, selain itu kami juga ada program yang karena kita berempati dengan situasi saat ini, kita ada program CSR, di mana waktu itu kita melalui proyek kami yang berada di Tangerang Selatan, ya, yaitu Yukata dan Nice, Fasaka Nice, itu membagikan beberapa cuci tangan portable ya, sarana cuci tangan portable yang kita berikan secara langsung kepada wakil wali kota Tangerang Selatan, yaitu Pak Benyamin. Nah, langsung Pak Benyamin menerima dengan sukacita, langsung beliau menempatkan di beberapa titik di lokasi Tangerang Selatan itu. Ya, demikian Pak Mar. Iya Pak Rio, Kami. jadi memang Waskita Realty sudah siap banget ya Pak dari konsumen dimanjakan dengan update di sosial medianya, lalu program CSR juga berjalan, ya. Itu semua sudah disiapkan sekali untuk menghadapi masa pandemi ini. Lalu di sosial media kan juga tetap diupdate tuh Pak promo apa aja sih yang diberikan oleh PT Waskita Karya Realty. Ngomong-ngomong promo, kalau kita mau beli transaksi atau closing pada hari ini tuh ada promo apa aja sih Pak yang ditawarin? Ya, oke. Ya memang kondisi sekarang ini kita bisa dikatakan jor-joran promo ya. Nah, kita satu ya. Kita ada diskon sampai dengan 25%. Wah, mantap kan Mas Mar? Terus kita juga ada suku bunga KPA kita subsidi sehingga para konsumen hanya menanggung 4,74%. Ini kita sudah bersama dengan bank. Oke.
masih kurang puas, kita masih ada hadiah jam tangan Rolex. Keren itu, Pak. Terus, kalau maunya yang bisa dipakai bersama, oke, kita ada juga promonya, yaitu paket full furnish sampai dengan 300 jutaan. Kita ada. Maunya uang, ada. Kita ada cashback 125 juta, Mas Mardian. Nah, terus bagi untuk produk-produk kami yang sedang dalam masa serah terima seperti di Medan, Rescondo maupun Jakarta, kita juga ada program untuk free service charge. Nah, itu Pak, Mas Mar, yang untuk program-program yang ada, saya rasa banyak itu. Ini biasanya kalau ditanya belum dinego-nego, kayaknya belum semuanya dikeluarin promonya nih Pak Rio. Ada lagi nggak sih nih kira-kira yang bisa dikasih lebih nih lagi buat para partisipan kita yang nonton hari ini? Masa sih itu, padahal saya udah nyebutnya sampai keringetan loh, itu udah banyak loh. Masih kurang ya? Saya harus dinego-nego gitu terus, biar dikasih lebih banyak lagi nih Pak. Oke, khusus webinar ini ya. Nah, ini saya bismillah dulu nih. Bismillah. Nah kan, bener kan? Si ada yang disimpan di senjata terakhir ya kayaknya nih. Kayaknya Mas Marvian punya ilmu penerawangan ini. Jadi khusus webinar ini, kita, gimana ya? Oke, saya keluarkan sekarang. Kita tambahin subsidi KPA-nya, jadi para konsumen nanti hanya menanggung KPA, bunga KPA-nya hanya 1%, karena saya tetap menomorsatukan para konsumen kita. 1%, Pak. 1% aja, hanya 1% ya Pak. Jadi semua udah di cover semua ya Pak ya. Ya. Luar biasa sih Pak. Betul. Jadi akad udah tinggal masuk ke. Jadi semuanya kalau yang diberikan tadi ada jam Rolex, fully furnished. Jadi tinggal booking fee, serah terima unit, tinggal bawa baju aja. Ibaratnya gitu ya Pak ya, nggak usah ngeluarin duit lagi ya Pak ya. Betul. Nah, itu kan tadi buat para customer nih Pak. Tadi kan juga Mbak Prita bilang kita tuh butuh dana darurat nih Pak. Sementara kita aktivitas agak terbatas sedikit nih. Harus tetap di rumah, terus mau ketemu teman juga susah, mau ketemu rekan kerja juga susah. Kira-kira buat yang di rumah nih, buat yang mantengin handphone aja, ada program menarik apa lagi sih Pak yang ditawarin? Ada ya. Jadi gini, kami juga akan membantu bahwa menambah penghasilan. Jadi ketika kalian sudah di rumah, sudah menyelesaikan pekerjaan kantor, menyelesaikan masak, ngajarin anak sekolah, belajar, udah semua tapi masih banyak waktu luang. Nah, ini kita memberikan peluang untuk menambah penghasilan ketika di rumah dengan bermodalkan handphone saja, yaitu kita ada program Give Referral, Get Reward. Nah, itu bisa sampai 40 juta rewardnya. Caranya bagaimana? Pasti pada nanya kan. Sepele, itu gampang. Caranya adalah ceritakan produk-produk WKR ini ke saudara, teman, kerabat, pacar, handai taulan, atau siapapun. Itu jika tertarik, cukup referensikan nomor telepon dan namanya ke sales kami. Ketika itu dihubungi dan terjadi transaksi, Anda akan langsung mendapatkan reward tersebut. Gitu Mas Marvian. Cuman di rumah dapat duit sampai dengan 40 juta berarti ya Pak ya? Iya, hanya pencet-pencet gini doang ini. Hanya pencet-pencet handphone di rumah, itu 7 tahapan yang Mbak Prita tadi mention itu udah bisa tercover semua berarti itu Pak. Satu referral aja bisa menghasilkan 40 juta, hampir 40 ya, itu bisa juta buat Pak. dana darurat tadi, bisa buat bagi-bagi THR nanti untuk ponakan-ponakan atau siapapun. Oke, luar biasa sekali semua promo-promonya luar biasa yang diberikan sama Pak Rio nih dari Waskita Realty. Oke Pak, buat Pak Rio, thank you insight-nya. Semoga teman-teman yang di rumah juga bisa langsung ngeluarin budget-budget yang tersimpan. Jadi kita kan sudah dapat THR bisa tersimpan, lalu WFH kita juga tidak mengeluarkan budget transportasi maupun bensin, terus mau liburan juga dananya bisa di-saving, dirubah untuk investasi properti. Jadi saatnya nih. Oke, untuk all panelists, kita akan masuk ke diskusi panel. Untuk 3 narasumber kita, saya akan memberikan pertanyaan.
bisa dijawab bergantian mungkin. Pertanyaan yang pertama adalah, berapa sih kemampuan cicilan properti yang ideal untuk para milenial atau semuanya yang pada nonton pada siang hari ini? Mungkin dengan kemampuan cicilan properti bisa dijawab oleh Mbak Prita terlebih dahulu mungkin ya. Boleh. Jadi kalau untuk teman-teman semua, kalau kita mencicil rumah pertama itu biasanya sampai dengan 1/3 dari penghasilan kita. Jadi hitung aja pemasukannya selama setahun berapa. Nah, berarti 1/3 dari itu sebetulnya kita mampu kalau kita mau untuk mencicil hunian pertama kita. Sedangkan kalau memang teman-teman viewers semua di sini memang kepingin membeli properti untuk kebutuhan berinvestasi, maka itu bisa pos yang saving, yang mana nanti kita belah-belah bersamaan dengan dana darurat dan juga tabungan lainnya, yaitu berarti ya bisa sampai 20%, bisa 15%, bisa bahkan 30%, bahkan ada juga yang 50%, tergantung dari kalau kita memang sudah menyelesaikan. Halo, bisa dengar saya? Halo Mbak Prita, ya. Tadi terputus, Mbak. Bisa dengar? Bisa Ya, Mbak. bisa. Ya, oke. Jadi tadi keputus sampai di mana sih? Dana 30% yang bisa Oke, dialokasikan. jadi saya ulang sedikit ya, rekap aja sedikit. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau beli hunian pertama, itu usahakan alokasikan 30% dari pemasukan kita untuk membeli hunian pertama. Jadi cara ngitungnya, semua uang yang diperoleh selama 1 tahun, 30% itu sebenarnya kalau teman-teman mau tuh teman-teman bisa punya kemampuan untuk mencicil untuk membeli hunian pertama. Sedangkan kalau misalnya teman-teman kepingin untuk mulai berinvestasi salah satu dalam properti, nah itu nanti masuknya ke pos yang saving tadi. Pos saving itu kan tadi totalnya 30, tetapi kita kan mesti ada dana darurat dan lain-lain. Nah itu nanti teman-teman atur sendiri ya, istilahnya kebutuhannya seperti apa, dana daruratnya kekurangannya berapa, nah berarti sisanya itu teman-teman bisa untuk berinvestasi. Gitu kira-kira Mas Marfian, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, thank you Mbak Prita. Jadi udah bisa pada mulai kalkulasi nih sepertiga kemampuan, sepertiga penghasilan gue berapa sih. Terus untuk investasi tinggal ikut programnya Pak Rio tadi aja, di rumah bisa dapat up to 40 juta. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya Mbak Prita. Kapan sih saat yang tepat untuk investasi ini sesuai dengan tema webinar kita pada siang hari ini? The best time to invest in property kapan sih sebenarnya? Mungkin bisa dijawab dengan Mbak Prita terlebih dahulu juga, lalu dilanjutkan Bu Maria. Okay, the best time to invest is 10 years ago. Okay, the second best time is today. Jadi kalau udah kelewatan nih sebelumnya kan nanti semua pada ya nyesel, makanya itu sebabnya kenapa hari ini kita ajak teman-teman untuk semua berpikir ulang, menata ulang, karena kalau ditanya kapan waktu yang terbaik, ya selalu Anda nanti menyesal. Jadi setelah Anda melakukan perencanaan keuangan yang baik, Anda tahu bahwa Anda perlu berinvestasi. Ingat tadi keranjang saya yang ada 3, ada save, ada income, ada growth, betul kan? Nah itulah kenapa penting sekali untuk kita tetap memiliki keranjang yang untuk investment gitu. Jadi the best time to invest is, the second best time is now gitu. Jangan ketinggalan makanya. Nah, jadi jangan tunggu untuk beli properti ya Mbak Prita. Jadi sekarang saatnya waktu yang tepat. Mungkin dari Mbak Bu Maria ada tambahan untuk pertanyaan sebelumnya? Ya, paling saya menambahkan ya Mas ya. Kebetulan kalau tadi Mas menanyakan milenial ya. Sebenarnya kalau dibilang sekarang, tadi Mbak Prita menyinggung ada sekarang banyak cash gitu ya, kita harus punya cash. Seperti kita dengar sekarang ada namanya cash is king. Tapi actually lawannya king itu siapa? Queen. So allocation is queen. Nah jadi bagaimana kita mengalokasikan cash yang ada kepada salah satunya adalah aset-aset yang baik itu yang produktif, aset itu harus produktif semuanya ya, baik yang pasif ataupun yang mengalami kenaikan nilai aset. Dan yang ada di 2 tempat ini, itu sebetulnya adalah properti.
Penghasilan pasif artinya kalau kita beli properti sekarang, misalnya kalau untuk para milenial, oh saya belum punya properti, saya mau beli nih pertama kali. Mungkin itu kayak yang tadi Bapak katakan bahwa beli apartemen di pasar Minggu tadi. It's a great investment. Nah, dipikirkan bahwa itu suatu saat itu bisa disewakan. Kalau kita memang sekarang masih tinggal di rumah orang tua, mungkin kita belum menikah gitu ya. Nah, kalaupun kita sudah menikah tapi kita sudah punya investasi, itu juga salah satu instrumen yang bagus untuk nanti bisa disewakan di kemudian hari. Dan apalagi di zaman-zaman yang sekarang ini, yang kalau kita lihat krisis ini, inilah opportunity. Kalau tadinya kita sudah beli properti, kalau sekarang, nah sekarang gini, siapa sih mas orang yang nggak mau punya rumah? Jadi masih ada opportunity untuk disewakan. Kedua adalah, kalaupun rumah itu nanti kita tempati, ini adalah rumah atau properti yang pasti akan memiliki nilai aset. Nah, tadi kenapa memiliki nilai aset? Artinya value uang kita yang kita tanamkan sekarang. Kalau kita tadi beli properti, Pak Trian Budi katakan bahwa, oh sekarang diskonnya banyak. Tadi diberikan diskon 25%, terus bunga KPR-nya itu dibayarkan, hanya dibayarkan 1% ya Pak ya? Yeah. Nah, itu udah pengurangan yang cukup, belum jam Rolex, ataupun apapun itu yang diberikan. Itu kan berarti mengurangi dari nilai value rumah yang harusnya kita spend mungkin 2M, dikurangin semuanya itu bisa cuma 1,5. Tetapi nilai value rumah itu dalam kurang dari 1 tahun itu akan naik jadi lebih dari itu. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan khususnya untuk kita milenial, adalah kembali lagi ke lifestyle. Kita di Rumah 123 waktu itu kita ngadakin campaign bahwa kalau kita sukanya beli kopi sehari kopi itu 30.000. Dikali 30 hari itu 900.000. Nah, itu baru kopi aja, belum yang lain-lain. Jadi kencangkan ikat pinggang, sekali lagi lifestyle, harus tahu prioritas untuk spend kita ada di mana. Dan memang kalau beli properti, Mas, satu, saya juga belajar adalah harus dipaksakan. Jadi, karena kalau kita punya uang, kadang-kadang mata itu seliwer ya. Wah, kita punya duit banyak, kita akhirnya spend. Nah, itu tadi, queen is allocation. Jadi, kita harus benar-benar memikirkan situ. Itu sih, Mas. Oke. Saya mungkin nambahin, Mas Mar, ada berita gembira ini. Nah, oke, boleh, Pak. Ada yang mendengarkan insight-insight dari Bu Maria, dari Mbak Prita. Ini saya baru dapat update dari Project Soltera. Ada closing 1 unit ya, atas nama Ibu Riri Lestari. Wih, luar biasa. Ini kayaknya nyimak betul pemaparan dari Mbak Prita sama Bu Maria sepertinya nih, Pak Rio ya. Jadi closing 1 unit hari ini ya, Pak ya? Ya, beliau making good decision. Oke. Good. Berarti untuk proyek Pasaka Soltera di Jakarta Selatan ya, Pak ya? Luar biasa, luar biasa. Oke. Oke, jadi setelah diskusi panel ini, saya ada flash sale nih sebentar untuk dibacakan hadiah untuk yang closing pada hari ini. Ada apa saja di siang hari ini yang diberikan oleh PT Waskita Karya Realty. Jadi mungkin bisa di share screen. Ini flash sale yang ditawarkan oleh PT Waskita Karya Realty pada siang hari ini. Untuk proyek Pasaka The Reskondo, ada hadiah emas senilai 125 gram, lalu Pasaka Soltera hadiah langsung Brompton dan Lambretta. Berarti tadi yang closing di Pasaka Soltera langsung mendapatkan hadiah Brompton atau Lambretta ya, Pak Rio ya? Lambretta ya, luar biasa. Lalu di proyek Pasaka Nines mendapatkan diskon suku bunga KPA 1%. Lalu Yukata di Tangerang ada hadiah free purdy senilai 300 jutaan, lalu cashback 5% setelah akad kredit, dan Active Avenue suku bunga KPA 1%. Luar biasa. Selamat untuk Ibu yang telah closing di proyek Pasaka Soltera. Lalu kita akan masuk ke question box karena sudah banyak pertanyaan yang menunggu untuk dibacakan nih. Kita akan memilih pertanyaan dari partisipan, satu yang terbaik aja, Mbak Prita, Bu Maria, dan Pak Rio. Yeah. Jadi ini ada pertanyaan dari Bapak Putra Aji Prabayu Ismail. Saya bacakan pertanyaannya. Bagi sebagian orang yang masih mempunyai mindset ngekos atau ngontrak, pasti pertimbangannya adalah jarak ke tempat kerja, biaya transportasi, dan lainnya. Versus harga properti di ibu kota yang semakin mahal, tidak tercover dengan pendapatannya sekarang. Bagaimana cara merubah mindset tersebut? Memilih punya rumah di kota besar atau tetap ngekos aja gitu. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Mbak Prita.
Kalau misalnya mindset dari saya, kalau saya mau ngobrol dengan teman-teman yang milenial, itu prinsipnya adalah kita mesti paham kalau kita memiliki rumah tinggal dan milik kita sendiri, maka itu masuk ke dalam aset kekayaan kita sendiri. Yang mana itu satu, bisa kita huni sendiri, dua, kalaupun kita tidak huni, bisa kita aktifkan. Yang ketiga, ini yang suka dilupakan oleh orang, yaitu ini bisa dihibahkan dan diwariskan. Kalau saya selalu bilangnya begini, kalau karena saya muslim ya, dan sekarang bulan Ramadan, izinkan saya juga mengingatkan kalau hidup kita tuh bukan cuman untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita nggak tahu Tuhan kasih kita sampai sejauh mana. So, for all of you yang still thinking of not owning your own residence, itu kalau dari saya sih, saya itu diajarin untuk akan lebih baik meninggalkan anak keturunan saya dalam kondisi yang baik sehingga mereka tidak perlu meminta-minta. Jadi salah satunya adalah perlu memiliki aset properti sendiri supaya itu adalah salah satu yang memang juga bisa membuat keluarga kita tetap bisa bertahan dalam kondisi apapun. So kalau perkaranya adalah mau cari yang dekat transportasi dan lain-lain, itu sih sederhana. Kita tinggal pilih aja lokasi-lokasi yang memang sudah fasilitasnya lengkap, kemudian sarana transportasinya juga baik, itu sih sebetulnya bisa diantisipasi. Jadi tidak perlu betul-betul istilahnya ibu kota, tengah kota, itu sih sekarang sepertinya tengah kota aja udah bisa macam-macam gitu ya, tengah kota di mana aja tuh juga udah bisa jadi tengah kota gitu. Jadi silakan aja nanti ini, tapi ingat itu ini yang benar-benar yang buat saya tuh pegangan hidup saya banget sejak saya pertama kali menikah gitu. Jadi that is one of the top priority in financial planning. Kira-kira kayak gitu. Oke, thank you Mbak Prita. Sudah terjawab ya pertanyaan Pak Putraji. Semoga bisa mendapatkan mindset-nya lebih terbuka lagi untuk memilih hunian, ngontrak atau membeli rumah. Gitu. Oke, ternyata kita sudah di penghujung acara, sudah 1,5 jam ternyata Mbak Prita, Bu Maria, dan Pak Rio. Sebelum kita close event webinar kita siang hari ini, mungkin saya meminta closing statement dari para narasumber kita masing-masing. Mungkin bisa dari Bu Maria terlebih dahulu. Closing statement-nya Bu Maria. Yes. Kalau closing statement dari saya adalah, ya kita semua bisa melihat bahwa pandemik ini pasti dikonotasikan dengan krisis. Tapi seperti tadi yang Mbak Prita katakan, kita harus ingat bahwa krisis ini bukan yang pertama kali di Indonesia dan bahkan di dunia. Dan kita masih bisa melewati itu bahkan kita masih baik-baik saja sampai kemarin bahkan sebelum krisis. Jadi kita melihat pesan saya adalah crisis is a danger, tapi ini juga adalah opportunity. Opportunity-nya seperti apa? Nah, kalau bagi teman-teman di sini yang memang kepingin beli rumah, belum punya rumah, atau mungkin memikirkan untuk beli another investasi, saya bisa katakan bahwa ini adalah waktu yang tepat tentunya untuk membeli properti sebagai salah satu aset investasi. Dan jangan lupakan bahwa ini semua memerlukan effort dari teman-teman semua untuk bisa merubah gaya hidup dan juga untuk merubah mindset. Jadi, pikirkan ini adalah the best time for us to buy property as our investment. Oke, thank you Bu Maria. Mbak Prita. Ya, kalau dari saya sih, saya tinggal ulang lagi aja. Teman-teman semua, ingat lagi tujuan kita dalam hidup ini apa. Salah satunya, ikhtiar kita adalah membuat perencanaan keuangan yang baik. Nah, salah satu top priority dalam perencanaan keuangan pastinya adalah memenuhi berbagai kebutuhan hidup dasar kita. Salah satunya adalah memiliki rumah tinggal. Lalu, untuk bisa mempersiapkan masa depan kita, ingat yang tadi saya katakan S, I, dan P. Saving, investing, and also protection. If you think that property is one of your options, then do it right now. Karena this is the best time to buy it, karena banyak sekali promosi-promosi yang dikeluarkan. Karena kita ingat bahwa kita punya basket of investment itu ada 3, save, income, dan juga growth. Dan untuk income basket, salah satunya kita bisa menggunakan properti untuk membuat masa depan kita menjadi lebih secure lagi. Oke, Mbak Prita, Pak Rio. Ya, singkat saja dari saya, memang pandemi ini memang masa-masa sulit bagi kita semua ya. Tapi selama kita tetap berusaha dengan memilih investasi yang tepat, maka pasti akan tercipta peluang. Keep optimistic and stay healthy. Ingat properti, ingat kami, because WKR bring lives to you.
Oke, thank you semuanya, Pak Rio. Sebelum saya tutup, sekali lagi, saya akan membacakan hasil polling yang tadi saya sampaikan. Jenis investasi apa yang terbaik di masa sekarang? 55% menjawab properti, 30% menjawab logam mulia, 26% menjawab saham. Jadi properti memang tepat untuk investasi di masa sekarang. Lalu pertanyaan kedua, menurut Anda apa? Menurut Anda kapan waktu terbaik untuk berinvestasi? 75% menjawab sekarang, 32% menjawab setelah pandemi, belum terpikirkan sebanyak 4%. Oke, thank you semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Mbak Prita Gozi, Pak Rianto Triambudi, Bu Maria Herawati, Manik. Selamat berpuasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. semuanya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu.